Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan update informasi, yaitu untuk teman-teman P2, P1 maupun juga P3. Ini datanya sudah terkunci ya. Jadi bagi teman-teman, meskipun nanti kita nggak dapat penempatan ataupun juga kita nggak lulus seleksi observasi, maka data dari teman-teman P1, P2, P3 ini nanti sudah terkunci di Panselnas. Nah, saat ini kita harus bersiap-siap teman-teman, bersiap-siap yaitu strategi supaya nanti kita bisa diangkat untuk pengangkatan P3K guru tahun 2023. Nah, tentunya di sini ada hal-hal yang perlu teman-teman ketahui dan juga lakukan mulai dari sekarang agar nanti kita bisa diangkat ya di tahun 2023, dikarenakan untuk formasi kedepannya ini cukup banyak juga ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang telah kita ketahui yaitu dari paparan Kemdikbudristek beberapa waktu yang lalu, bahwasanya di sini untuk teman pelamar prioritas 1 atau P1 di sini untuk yang bisa diangkat ya di tahun 2022 ini saat ini sedang menantikan, yaitu untuk pengangkatan ini sejumlah 127.621. Nah, kemudian di sini dari 193.000 sekian ini ada 65.954 ini yang akan dituntaskan ya. Akan dituntaskan di tahun 2023. Nah, di sini untuk nantinya yang otomatis akan langsung diangkat ini ada sekitar 46.000 sekian. Kemudian meskipun di sini ada 19 ribuan yang tidak terdapat kebutuhan, maka nanti masih akan dikoordinasikan, akan diupayakan teman-teman itu supaya nanti bisa diangkat ya di tahun 2023. Tentunya di sini ada juga tips juga bagi teman-teman yang di sini ini adalah kita itu tidak dapat penempatan ya, nggak ada perubahan dikarenakan untuk ijazah nggak linear misalkan. Nah, sobat-sobatnya di sini tentunya dari sisa yang untuk P1 ini sekitar hanya 65.000 sekian. Kalau misalkan kita bandingkan dengan formasi yang akan dibuka di tahun 2023 ini nanti formasinya akan sangat banyak sekali ya sisanya. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa untuk kebutuhan P3K guru dan juga tenaga kependidikan di tahun 2023 seperti yang telah disampaikan oleh Kemdikbudristek, dan ini sudah didok ya, termasuk untuk pengamanan regulasi masalah keuangan, penggajian, dan juga mekanisme supaya daerah itu nanti akan mengusulkan formasi sesuai dengan keinginan dari Kemdikbudristek ini sudah terkunci juga. Jadi otomatis nanti untuk formasi atau kebutuhan yang dibuka di tahun 2023 ini nanti fix akan berjumlah sekitar 662.919. Kalau misalkan di sini untuk sisa formasi sisa P1 yang belum diangkat ada 65.000, maka di sini kebutuhan totalnya adalah 662.000, maka nanti masih akan ada 600 ribuan lebih ya. Jadi untuk teman-teman P1, P2, P3 ini wajib melakukan hal yang sangat penting ini supaya nanti kedepannya kita bisa terjaring. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini teman, untuk formasi atau kebutuhan yang akan dibuka di tahun 2023 ini ada 662.919. Ini diperoleh dari yaitu sisa kebutuhan 2022 ditambah dengan potensi formasi 22 yang tidak terserap sekitar ada 510.000. Nah, kemudian di sini untuk guru ASN yang diperkirakan pensiun tahun 2024 ini ada 69.762. Kemudian untuk kebutuhan tendik di 174 instansi ditambah 131 kabupaten dan 30 kota serta 13 provinsi ini ada 82.717. Sehingga di sini akan memungkinkan untuk P2, P3 ini juga akan bisa diangkat. Nah, selanjutnya apa persiapan kita supaya nanti kita bisa terjaring masuk dalam skema pengangkatan ini? Nah, sobat-sobatnya, seperti yang telah teman-teman ketahui bahwa di sini baru saja Ibu Hasna ya, ini adalah dari Ibu Ketua kita yang selalu aktif untuk hearing dan juga rapat dengar pendapat dengan pimpinan pusat, menyampaikan bahwa ada informasi penting untuk teman-teman, yaitu persiapkan diri Anda untuk perekrutan tahun 2023 untuk P1, P2, P3 ini datanya sudah terkunci. Jadi di sini untuk P1, P2, P3 datanya sudah terkunci. Teman-teman di sini yang perlu dilakukan adalah perbaiki data dapodiknya. Misalkan jika guru SD ini harus jadi wali kelas ya, ini sesuai dengan ijazahnya.
Jadi seperti yang kita ketahui, ini kalau misalkan kita sinkronkan dengan paparan dari BKN ya, ini adalah beberapa waktu yang lalu, bahwanya di sini disampaikan yaitu untuk data terintegrasi yang terintegrasi dengan akun SSCASN ketika kita login, ini adalah selain dari data NIK dan juga data kakak kita, ini juga tersinkron dengan data Dapodik, teman-teman. Yang mana di sini ada hal yang perlu kita ketahui, yaitu untuk Dapodik ini data yang ditarik itu adalah yang pertama, itu ada data profil by NIK ya. Kemudian status prioritas, apakah kita itu tahun ini masuk dalam prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 maupun pelamar umum, itu nanti tetap akan terekam ya pada Dapodik dan nanti akan tersinkron juga dengan akun SSC ASN kita. Kemudian di sini dari referensi NPSN, yaitu status sekolah kita itu terdaftar di sekolah mana, apakah di SDA, SDB atau mungkin SMPA, SMA, SMK, itu nanti akan terinclude ya. Dari data profil NIK, kemudian status prioritas, kemudian referensi NPSN adalah sekolah, kemudian parameter naik turun status prioritas. Ini juga semua sudah terkunci di SSCASN dan juga di Panselnas. Nah, sehingga di sini benar yang disampaikan oleh Ibu Hasna yang teman-teman perlu persiapkan ya untuk perekrutan 2023 yang formasinya ini sangat banyak sekali, teman-teman. Inilah untuk P1, P2, P3 ini datanya sudah terkunci. Teman-teman harus perbaiki data Dapodiknya. Jika guru SD ini harus menjadi wali kelas ya. Kalau misalkan ijazah saya adalah S1 PGSD misalkan, berarti saya ini harus memegang kelas, mengampu kelas. Nah, jadi pada bagian data profil by NIK, kemudian di bagian Dapodik ini kita harus mendapatkan kelas ya, pembagian jamnya berapa jam, kemudian juga tugas tambahannya diisi. Nah, seperti tahun kemarin, tahun ini banyak sekali teman-teman yang nggak muncul kelas jabatannya dan nggak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan untuk di Dapodiknya itu sudah tidak mendapatkan kelas atau nggak ada jam lagi. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita ini menjadi wali kelas, ini adalah harus sesuai dengan ijazahnya ya teman. Yaitu jangan karena nggak ada jam, wali kelas yang lulusan PGSD ini ngajar PJOK, ini nanti nggak akan bisa tercover ya, karena kita itu nggak linear ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu ngajar di SD, ijazahnya S1 PGSD, itu di Dapodik harus menjadi guru kelas. Tidak dibenarkan kalau teman-teman itu mengajar PJOK dan juga Dapodiknya ini PJOK, itu nanti nggak akan bisa teman-teman. Atau juga dicontohkan lagi yaitu PAI. PAI itu tidak bisa lanjut resume teman-teman nantinya. Ini adalah bocoran ya teman-teman. Kalau misalkan saat ini teman-teman ijazahnya adalah PAI, ngajarnya guru kelas, itu nanti nggak akan bisa daftar, nggak akan bisa resume lagi. Kalau PAI ya kita harus menjadi guru mapel PAI. Kalau PGSD jadi guru kelas. Kalau misalkan ijazah kita PJOK ya kita ngajarnya PJOK, itu bukan hanya ngajar di keseharian biasanya, tapi juga harus tertera di Dapodik, rekam jejak kita itu harus sesuai seperti itu. Nah teman-teman, gunakan kesempatan ini ya dengan sebaik mungkin. Insya Allah nanti bulan Februari itu akan mulai perekrutan lagi. Kemudian semoga semuanya ini diangkat menjadi ASN P3K. Ini adalah seperti yang disampaikan oleh beliau. Nah selanjutnya di sini teman, memang terkait tentang linearitas itu sudah diatur ya dalam seleksi observasi untuk P2, P3 pun juga sudah tertera ya dalam juknisnya. Yaitu di sini disesuaikan yaitu 4 kesesuaian ya. Yang pertama ini adalah kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidiknya. Ini mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas dan juga mata pelajaran. Nah, yang dimaksud dengan mata pelajaran ini adalah ijazah kita. Ijazah saya itu apa? Ijazah saya PGSD misalkan, atau serdik saya PGSD disesuaikan dengan linearitas di bidang tugas. Misalkan ijazah saya S1 PGSD, berarti bidang tugas saya itu harus menjadi guru kelas. Menjadi guru kelas itu bukan hanya ngajar di kelas, tapi juga di bagian data Dapodik pun itu juga harus memegang kelas teman-teman. Nah di Dapodik juga harus tercatat sebagai seorang guru kelas dan memiliki jam, memiliki kelas ya. Jadi di sini teman-teman harus dipersiapkan untuk linearitas ijazahnya supaya nanti kita bisa aman ya. Kalau misalkan kita itu nggak ada jamnya di sekolah kita, bagaimana? Ya kita bisa mencari kelas lain ya di sekolah lain misalkan. Misalkan saya di SDA, ijazah saya PGSD, namun di sana sudah penuh untuk guru guru kelasnya.
Kemudian di SDB itu ada lowongan guru kelas. Nah, maka saya harus pindah ke sekolah tersebut supaya nanti untuk pengangkatan 2023 ini nanti bisa aman, teman-teman. Seperti halnya di sini, ini akan masuk ya. Ini sekolah kita apa, instansi kita, kemudian prodi pada dapodik kita apa. Maka nanti kelas jabatan kita itu harus disesuaikan dengan ijazah kita ya. Ijazah saya S1PA.